Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabil akhyari ajma'in. Amma ba'du. Pendidikan mengantarkan kecerdasan, mengantarkan kemakmuran, mendatangkan keberkahan. Indahnya negeri ini jika ditopang dengan ilmu Al-Quran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan religion without science is lame and science without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tapi juga menjadikan riset ilmiah yang kondusif dan tepat guna. Karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Selain daripada itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tanpa panduan agama tidak dapat berjalan dengan benar, tetapi justru membuang banyak waktu dalam mencapai hasil tertentu atau lebih buruk lagi, seringkali tidak memperoleh bukti yang meyakinkan. Ketika Nabi sampai di Madinah, ia membuat sebuah peradaban baru, lalu memunculkan pengertian bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistemik, tidak hanya berdimensi teologikal, ritual, dan mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Islam adalah agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril alaihissalam agar disiarkan kepada seluruh makhluk di dunia ini. Dan karena Islam merupakan ajaran yang ilmiah, maka Islam memiliki panduan yang sempurna, yakni Al-Quran. Syekh Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah, melalui penjelasan ini, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dengan rujukan Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat 1 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas litukhrijan nas min
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang menderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quran Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bentuk jamak untuk kata zulumat yang berarti aneka gelap, sedang nur yang berbentuk tunggal. Hal ini untuk mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam serta beraneka ragam dan sumbernya pun banyak. Setiap benda pasti mempunyai bayangan dan bayangan itu adalah gelap, sehingga gelap menjadi banyak. Berbeda dengan anur atau cahaya yang menerangi dan tidak pernah memberi gelap. Penjelasan tentang Al-Quran sebagai penerang atau an-nur benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan terdapat hubungan yang saling mengikat. Malik bin Nabi di dalam kitabnya Itat al-Mustasyrikin wa Aksaruhu fi al-Bir al-Hadis menulis, Ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah serta sekumpulan metode yang dipergunakan untuk menuju tercapainya masalah tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tidak dapat dinilai dengan apa yang dipersembahkannya kepada masyarakat, tetapi juga diukur dengan wujudnya suatu iklim yang dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan itu, termasuk Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quranlah kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada utusannya sebagai petunjuk. Al-Quran adalah kitab terakhir dan berada di penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sains akan berkembang cepat hanya apabila dituntun oleh Al-Quran dan mengambil kebenaran darinya. Karena hanya dengan demikian sains mengikuti jalan Allah. Ketika jalan yang bertentangan dengan agama diambil, para ilmuwan menyia-nyiakan waktu dan sumber daya serta menghalangi kemajuan sains. Demikianlah menurut Harun Yahya dalam The Quran leads the way to science. Lalu, bagaimanakah dinamika keilmuan umat Islam saat ini? Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang notabene mayoritas muslim terbesar di dunia
penduduk hanya memiliki 65 pakar, yang muslimnya hanya 6 orang. Oleh karenanya, dalam bidang sains dan teknologi, kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang protestanis. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang konfusianis Taois. Bahkan Kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhis Taois. padahal 14 abad yang lalu kita diperintahkan untuk membaca dan menggali ilmu pengetahuan. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur, dan baca diri kita supaya hidup tidak takabur. Sebab membaca dalam Islam harus dibarengi serta diimbangi dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akan tetapi, untuk dapat memahami dengan jelas dan benar terhadap interpretasi dari firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang korelasi antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan, serta mengambil manfaat darinya untuk menjadikannya sebagai sumber ilmu pengetahuan, maka salah satu yang harus dilakukan adalah dengan dapat memahami Al-Quran secara tekstual terlebih dahulu, yakni memahami Al-Quran dari segi kebahasaan, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Toha ayat 113 berikut ini. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun. لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. صدق الله العظيم. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebahagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Jami' Al-Bayan an Ta'wil Al-Quran, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah di atas adalah ma'adharubi min amrillah wa iqabihi wa waqaihi bil umamin qablihim. Apa yang diperingatkan kepada mereka merupakan perintah Allah, hukumnya, dan ketetapan-ketetapannya terhadap umat-umat sebelum mereka. Jika kita perhatikan secara seksama, maka kita dapatkan bahwa ayat di atas menjadikan kehadiran Al-Quran bagi umat manusia mengandung salah satu dari tujuan pokok. Pertama, agar manusia bertakwa kepada Allah, atau agar Al-Quran itu menimbulkan nilai-nilai ilmiah bagi mereka, sehingga mereka dapat terhindar dari siksa duniawi dan ukhrawi. Kedua,
pelajaran atau pendidikan bagi mereka, yakni mengundang mereka untuk berpikir dan ingat, sehingga pada akhirnya mengantar mereka bertakwa. Demikianlah menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisyah di dalam tafsir Al-Misbah. Pada akhirnya kami mengajak, wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, agar saat ini, besok, ataupun nanti kita menjadi manusia yang tidak tersesat di era digital ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.